saya akan menjelaskan tokoh keempat, yaitu Aaron Beck. Lahir pada tahun 1921 dan wafat pada 2021. Lahir di provinsi Rhode Island as dokter lulusan Yale Medical School dan awalnya seorang psikoanalis Freudian. Ia dikenal sebagai bapak terapi konstitutif. Kontribusinya dalam psikologi konstitutif terapi menjelaskan bahwa pikiran otomatis negatif menyebabkan gangguan emosi. Pernyataan kunci 3 more the cross the match the eye. Yang kedua, konstitutif train but depresi. Depresi disebabkan oleh pandangan negatif terhadap diri, dunia, dan masa depan. Ketiga, dampak Rangers. Beliau memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologi manusia dengan membuktikan efektivitas CBT, konstitutif behavioral therapy. Melalui penelitian empiris, sekaligus menggeser fokus dari alam bawah sadar Freudian ke proses konstitutif. Tokoh dari kognitif psikologi selanjutnya ada Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler lahir pada 21 Januari 1887 di Estonia dari keluarga Jerman. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang mendorong pendidikan dan berpikir kritis. Ketika masih muda, keluarganya pindah ke Jerman, di mana ia menempuh pendidikan di berbagai universitas ternama, seperti University of Tübingen, University of Bonn, dan University of Berlin. Di Berlin inilah ia belajar di bawah bimbingan tokoh besar, yang juga pernah seperti Karl Stamm, yang juga pernah membimbing Max Wertheimer, kelak rekan utama Kohler dalam mendirikan aliran Gestalt. Kohler memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi pada tahun 1909. Ia dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap bagaimana manusia dan hewan memahami dunia secara menyeluruh. Selain menjadi peneliti, ia juga seorang pianis. Kontribusi utama dalam bidang psikologi. Kohler dikenal sebagai salah satu pendiri utama aliran psikologi Gestalt bersama Max Wertheimer dan Kurt Kafka. Aliran ini menolak pandangan strukturalisme yang berusaha memecah pikiran manusia menjadi elemen-elemen kecil, dan sebaliknya menekankan bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada sekedar jumlah bagian-bagiannya. The whole is greater than the sum of its parts. Kohler berkontribusi besar melalui penelitiannya tentang pembelajaran pada simpanse, yang menunjukkan bahwa hewan tidak hanya belajar melalui coba-coba atau trial and error seperti yang dia yakini behaviorisme, tetapi juga melalui pemahaman mendadak atau insight. Dalam eksperimen terkenalnya di Pulau Tenerife 1913 sampai 1917, Kohler menempatkan simpanse dalam situasi problem solving, misalnya mengambil pisang yang diletakkan di luar jangkauan. Ia menemukan bahwa simpanse tidak sekedar mencoba-coba secara acak, melainkan tiba-tiba menemukan solusi dengan cara menyusun kotak atau menggunakan tongkat. Fenomena ini disebut insight learning. Karya utama Kohler yang pertama ada The Mentality of Apes 1917, karya paling terkenal yang mendokumentasikan eksperimen insight learning pada simpanse di Pulau Tenerife. Yang kedua ada Gestalt Psychology 1929, buku komprehensif yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar persepsi Gestalt dan aplikasinya dalam memahami pikiran manusia. Yang ketiga ada The Place of Value in a World of Facts 1938, karya filosofis yang membahas hubungan antara nilai, persepsi, dan realitas dalam konteks kehidupan manusia. Yang keempat ada Dynamics in Psychology 1940, buku yang menjelaskan lebih dalam hubungan antara proses mental dan struktur fungsional otak perspektif Gestalt. Melalui karya dan pemikirannya, Wolfgang Kohler membantu mengubah arah psikologi modern. Ia memperkenalkan cara pandang bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan, tetapi secara aktif memahami, menafsirkan, dan memberi makna pada dunia di sekitarnya. Leon Festinger adalah seorang psikolog sosial Amerika, lahir pada 8 Mei 1919 di Brooklyn, New York, dan meninggal pada 11 Februari 1989. Ia dikenal terutama karena mengembangkan teori disonansi kognitif yang menyatakan bahwa orang mengalami ketidaknyamanan mental ketika ada ketidaksesuaian antar keyakinan dan perilaku mereka. Festinger juga mengembangkan teori proses perbandingan sosial yang menjelaskan bagaimana individu menilai diri mereka dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Festinger menyelesaikan gelar PhD dari Iowa State University dan bekerja di berbagai universitas ternama seperti MIT, University of Michigan, dan Stanford. Kontribusinya dalam psikologi sosial sangat berpengaruh, khususnya dalam memahami motivasi dan mekanisme kognitif yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Kontribusi utama Leon Festinger dalam bidang psikologi adalah pengembangan dua teori penting, teori disonansi kognitif dan teori perbandingan sosial. Teori disonansi kognitif menjelaskan ketidaknyamanan mental yang terjadi saat inkonsistensi antara sikap dan perilaku yang mendorong individu untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Sementara teori perbandingan sosial menjelaskan bagaimana individu menilai diri mereka dengan membandingkan diri dengan orang lain. Keduanya sangat berpengaruh dalam psikologi sosial dan membantu memahami motivasi serta perilaku manusia dalam konteks sosial. Karya utama Leon Festinger dalam bidang psikologi sosial adalah bukunya yang berjudul A Theory of Cognitive Dissonance pada tahun 1957. Dalam karya ini, Festinger memperkenalkan teori disonansi kognitif, yaitu keadaan ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang mengalami inkonsistensi antara sikap, keyakinan, atau perilaku, yang kemudian memotivasi individu untuk mencari konsistensi melalui perubahan sikap atau rasionalisasi. Selain itu, Festinger juga dikenal dengan karya When Prophecy Fails pada tahun 1956 yang mempelajari bagaimana kelompok-kelompok memproses kegagalan ramalan mereka dan menyesuaikan kepercayaan mereka demi mengurangi disonansi. Karya-karya ini sangat berpengaruh dalam psikologi sosial
modern, membantu memahami bias kognitif, motivasi, dan proses sosial yang membentuk sikap dan perilaku manusia. Perkenalkan, nama saya Faiza Anand Basakran dengan nomor NIM 0603525016. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh Donald Hebb. Donald Holding Hebb lahir pada 22 Juli 1904. Beliau adalah seorang psikolog Kanada yang dianggap sebagai bapak neuropsikologi karena karyanya dalam menjembatani psikologi dan ilmu syaraf. Ia paling dikenal karena teori pembelajaran Hebbian dan bukunya tahun 1949, The Organization of Behavior, yang menjelaskan proses kognitif sebagai hasil dari aktivitas neuron. Hebb juga berkontribusi pada bidang ilmu syaraf dengan penelitiannya tentang pengaruh lingkungan terhadap otak. Kontribusinya dalam bidang psikologi. Psikolog Kanada Donald Hebb merumuskan teori terobosan, sering diringkas sebagai sel-sel yang bekerja sama, terhubung bersama, untuk menjelaskan bagaimana otak belajar dan menyimpan memori. Teorinya menyatakan bahwa sel-sel saraf atau neuron yang aktif secara bersamaan dan berulang kali akan membentuk sinapsis yang semakin kuat, menghasilkan pembentukan rangkaian sel dan urutan fase, atau proses berpikir. Hebb mencontohkan pembelajaran asosiatif ini kepada anak-anak, di mana pengalaman berulang, misalnya mendengar langkah kaki, melihat wajah, dan digendong, menghubungkan rangkaian sel yang terpisah, sehingga stimulasi pada satu rangkaian akan mengaktifkan rangkaian lainnya. Teori ini yang dikenal sebagai pembelajaran Hebbian telah menjadi landasan ilmu saraf modern dan tetap menjadi model yang diterima untuk menjelaskan plastisitas saraf dan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah karya utama dari Donald Hebb. Karya utama Donald Hebb yang paling terkenal adalah buku dan teorinya yang merevolusi bidang psikologi dan neuroscience. Berikut adalah beberapa karya dan kontribusi utamanya. Yang pertama ada The Organization of Behavior dan Neuropsychological Theory pada tahun 1949. Yang kedua ada The Textbook of Psychology, buku tes psikologi, dan juga ditulis oleh Hebb dan digunakan secara luas. Yang ketiga ada Essays on Mind yang pada tahun 1980. Dan yang terakhir ada Conceptual Nervous System pada tahun 1982. Yang berisi kumpulan 21 makalah pilihan karya Hebb yang diedit oleh Henry A. Buckle.